Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali lagi pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih. Karena kasih karuniamu, karena anugerahmu, kami boleh alami di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami mengalami petiduran yang nyenyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih lagi di pagi yang indah ini kami mengucap syukur. Karena kami boleh Engkau bangunkan dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga buat hari yang baru yang Kau berikan. Kami boleh menghirup udara yang segar. Sebentar lagi kami akan menikmati hangatnya sinar mentari. Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kami akan mendapatkan satu motivasi dorongan yang kuat dari kebenaran firman-Mu, dan kami akan melihat keberhasilan demi keberhasilan kami boleh alami bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pagi yang indah ini renungan kita dengan judul yang baru, yaitu meresponi panggilan Tuhan. Sekali lagi, judul renungan pada pagi ini adalah meresponi panggilan Tuhan. Untuk itu saya akan bacakan nas pokok kita terdapat di dalam kitab Yeremia pasal pertama ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-12 ya. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Redaktur Alkitab memberikan judul bacaan adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku,
aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Puji Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, ya, perihal meresponi panggilan Tuhan atau panggilan Tuhan yang datang kepada Yeremia pada waktu itu. Nah, saudara yang kekasih, bagian pertama kita lihat pernyataan Tuhan terhadap Yeremia. Ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, ya. Perhatikan, jadi firman Tuhan ini datang kepada Yeremia pada waktu itu. Apa pernyataan Tuhan terhadap Yeremia? Perhatikan. Yang pertama, Tuhan menyatakan sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, di sini kita lihat ada 4 hal yang Tuhan nyatakan kepada Yeremia pada waktu itu. Pertama dikatakan, alinea pertama ayat ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Perhatikan kata sebelum aku membentuk engkau. Pernyataan kepada Yeremia yang pertama adalah pernyataan Tuhan terhadap Yeremia yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah pencipta dari Yeremia, ya. Tuhan itu adalah pencipta, ya. Dan Yeremia itu adalah hasil ciptaannya, ya. Di sini dikatakan aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum. Jadi sebelum Yeremia dibentuk, sebelum Yeremia itu diciptakan oleh Tuhan melalui kedua orang tuanya, ya, di dalam rahim ibu daripada Yeremia, Tuhan sebenarnya sudah punya rencana terhadap Yeremia, ya. Di sini dikatakan sebelum aku membentuk engkau. Jadi pernyataan Tuhan yang pertama kepada Yeremia adalah Tuhan itu penciptanya. Saudara sadar tidak, saudara? Ya. Alinea pertama ini sebenarnya ini merujuk kepada kita. Ya. Dalam aplikasinya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan? Ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu pencipta kita. Mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ya. Ini kita harus sadar, saudara. Yeremia, Tuhan memberikan pernyataan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, ya, dalam rahim ibumu, ya. Jadi penekanan sini adalah bahwa Tuhan itu pencipta dari Yeremia, ya. Kita lihat Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, ya. Apa pernyataan firman Tuhan di sini, ya? Pengkhotbah 12 ayat pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, pengkhotbah mengingatkan kepada kita, ya, Raja Salomo mengingatkan kepada Tuhan, mengingatkan kita melalui Raja Salomo. Dia katakan apa? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Ada banyak orang menganggap remeh, menganggap sepele perihal apa? Hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Mengingat Tuhan dari masa muda ini, betapa pentingnya orang percaya. Di masa-masa ini, di hari-hari terakhir, di penghujung akhir zaman ini, sangat penting. Sangat penting, ya, kita memperhatikan kehidupan rohani, ya. Saudaraku, percaya atau tidak, tahun 2022 ini terjadi kejutan yang luar biasa, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Sekarang
daerah DKI menjadi ranking pertama, ya, penyebaran COVID Omikron. Yang kedua daerah Jawa Barat. Yang ketiga daerah Banten, di mana kami berdomisili di daerah Pamulang atau Tangerang Selatan. Sekarang Omikron sedang meningkat. Ya. Korban-korban, ya, korban-korban bukan dalam arti sudah meninggal, dalam arti bukan semua, kalau istilah korban bukan semua itu mati, saudara, ya, bukan semua meninggal. Tapi korban Omikron tahun 2022 di DKI sekarang melonjak luar biasa. DKI sekarang tertinggi. Nah, apa hubungannya dengan renungan kita pagi yang indah ini? Firman Tuhan ingatkan betapa pentingnya hal-hal yang bersifat rohani. Kita sebagai orang percaya diingatkan dari masa muda harus kita mengingat pencipta kita. Kenapa? Keadaan segala sesuatu bisa berubah. Cuman satu pribadi yang tidak pernah berubah. Siapa itu? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Yesus satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Pribadinya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup rohani kita baik. Pemazmur berkata, walau 1000 rebah di sisiku. Amin, saudara. 10.000 bisa rebah di sebelah kanan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan melindungi kita, kita hanya menjadi penonton. Kita tidak akan diserang oleh apapun, termasuk virus Omikron. Saudaraku, betapa pentingnya di hari-hari ini kita meningkatkan mutu rohani kita terhadap Tuhan. Mutu kualitas iman kita kepada Tuhan. Tingkatkan ibadah-ibadah kita. Sebab ibadah itu mengandung janji. Keluaran 23 ayat 25. Di sana firman Allah berkata apa, saudaraku? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Mengapa Tuhan berkata begitu kepada orang Israel melalui Musa? Sebab Tuhan akan menyatakan siapa dirinya. Pertama dikatakan apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Mengapa? Ibadah itu soal utama, garis bawah kata harus, ya. Maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, ya. Dan sakit penyakit aku akan jauhkan. Kita akan dilindungi dari segala macam. Ya, kalau pemazmur berkata, virus-virus dari zaman ini dikategorikan dalam bahasa Alkitab adalah penyakit sampar. COVID-19 belum finish, belum berakhir. Varian baru muncul. Bayangin penyakit sampar sudah seperti apa? Seperti produk makanan, produk minuman, muncul varian baru. Kalau kita menjaga kerohanian kita tetap baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, termasuk penyakit sampar atau COVID yang sekarang muncul varian baru adalah Omikron. Ya, dalam Pengkhotbah 12 tadi dikatakan apa? Ya, jaminan Tuhan luar biasa, saudaraku, ya. Saya baca kembali Pengkhotbah 12 ayat pertama. Ingatlah kan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Ya, saudaraku, sadar atau tidak, hidup kita manusia sebagai akibat dosa. Perhatikan, sebagai akibat dosa muncullah sakit penyakit dan sebagainya kesusahan. Ya, ketika Adam jatuh ke dalam dosa dikatakan apa? Ya, bumi mengeluarkan semak duri, semak belukar, berpeluh, berjerilah untuk mencari nafkah. Saudaraku, mengapa kita penting mengingat kali pencipta kita mulai dari masa muda? Sebab ingat, perjalanan hidup manusia tidak selalu mengalami seperti pelayaran yang nyaman. Ada saat badai datang, ada saat masalah datang, ya. Luar biasa di sini dikatakan, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada ketenangan bagiku di dalamnya. Orang kalau sudah mengalami sakit penyakit, persoalan masalah, tidak ada ketenangan dalam hidup. Makanya betapa pentingnya kita menjaga kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Ya, kita tetap
setia kepada Tuhan. Jangan abaikan ibadah-ibadah saudara di hari-hari ini. Maka kita akan lihat kuasa ibadah itu mengandung janji. Dia akan menghindarkan kita dari sakit penyakit apapun. Ibadah jangan cuma seperti kebiasaan orang. Karena ini hari Minggu ikut ibadah, nanti apa kata orang kalau saya ke tempat ibadah. Tapi apa artinya saudara beribadah tapi pikiran saudara di luar tempat ibadah? Saudara tidak konsentrasi ketika mendengar kebenaran firman Allah. Berapa banyak orang baru keluar dari gereja, atau adakah satu anggota keluarga yang nggak ke gereja? Begitu pulang dia tanya, tadi firman Tuhan terdapat di mana? Aduh lupa. Lah, ngapain dia ke gereja? Ya, tubuhnya di gereja tapi jiwanya, pikirannya nggak ada di gereja. Percuma saudara. Hati-hati, hati-hati. Jangan cuma menunjukkan identitas di muka umum seolah-olah kita setia, seolah-olah kita memiliki rohani yang baik karena kita ke gereja. Belum tentu. Belum tentu, bukan jaminan orang setia ke gereja itu bahwa dia sungguh-sungguh ibadah. Seringkali akan dapat tugas, entah apa tugas yang diberikan, ya entah mungkin penjaga depan pintu, bukan PDP bukan berarti bukan pendeta pembantu saudara. Ya, PDP artinya penjaga depan pintu, penerima tamu. Ya. Atau mungkin kali jadi singers, dia jadi WL, dia jadi pemain musik. Hati-hati. Jangan karena kebiasaan, tapi betul-betul kita mau melayani Tuhan. Betul-betul kita ibadah. Supaya apapun sakit penyakit dijauhkan oleh Tuhan. Ini pentingnya kita menjaga kehidupan rohani yang baik, saudara. Berapa banyak pendeta tumbang dengan COVID-19. Apalagi sekarang Omikron. Jadi hati-hati. Ya. Saya tidak perlu cerita banyak tentang hamba Tuhan yang tumbang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi mari, ya, seperti Tuhan katakan kepada Yeremia, ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi ingatlah pencipta kita, ingatlah Tuhan kita, apalagi di masa-masa seperti ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Biar kita menikmati kuasa dari firman Tuhan, ya. Janji Tuhan ya dan amin. Ibadah mengandung janji. Ada bonus menjauhkan sakit penyakit. Haleluya. Pernyataan Tuhan yang kedua kepada Yeremia. Aku telah mengenal engkau. Bayangin. Sebelum Tuhan menciptakan Yeremia, Tuhan sudah mengenal. Sudah ada belum Yeremia? Yeremia belum ada. Kita lihat salah satu atribut sifat dasar Allah. Dia adalah omniscience. Tuhan kita maha tahu. Apapun keperluan, apapun kebutuhan kita, apapun profesi kita, Tuhan tahu, saudaraku. Pergumulan saudara, kebutuhan hidup saudara, Tuhan tahu. Hati-hati. Sebagai umat Allah, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak tahu? Dia itu Allah yang maha tahu. Itu salah satu sifat dasar Allah. Dia Tuhan yang maha tahu. Aku telah mengenal engkau. Saudara-saudara tidak? Sebelum kita dilahirkan, orang tua kita belum janjian mau nikah, belum pernah ketemu. Ya, dengan siapa nanti orang tua kita? Tuhan telah mengenal siapa kita. Nanti kira-kira ya, di keluarga Samyaji dan Esther, anak pertama siapa? Baru-baru anak pertama, nikah aja belum, kenal aja belum. Tapi Tuhan tahu siapa anak yang pertama. Betapa dahsyat Tuhan kita maha tahu. Kenapa saudara mesti bimbang, khawatir, ragu, cemas terhadap Tuhan? Mari hati-hati hari ini. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kan ada pujian berkata, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Terus Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudaraku yang kekasih, hari bukan semakin baik. 2022 bukan berarti tahun yang baik. Tahun macan, gong visi fasai. Bagaimana tahun baru Imlek
bangsa atau keturunan saudara kita dan keturunan Tionghoa. Tahun ini tahun macan. Hati-hati. Alkitab mengatakan iblis seperti singa berjalan berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Hati-hati kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mungkin kita menjadi korban daripada singa kuasa kegelapan itu. Pribadi kita, kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita, usaha kita, profesi kita bisa dimangsa kuasa kegelapan yang digambarkan bagaikan singa. Tahun ini tahun macan. Tapi Tuhan kita singa dari Yehuda, tidak ada yang bisa lawan. Apa raja daripada binatang? Raja hutan adalah singa. Dialah singa dari Yehuda. Amin saudara. Yesus adalah singa dari Yehuda yang mampu mengalahkan segala sesuatu, termasuk singa kuasa kegelapan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ya, dia katakan, aku telah mengenal engkau. Apapun kebutuhan saudara, apapun pergumulan saudara, sakit penyakit, keuangan, kesehatan, ya, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Serahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Amin saudara. Sebab di dalam namanya ada keselamatan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Haleluya. Dia Maha tahu apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini. Terlebih masa-masa ini COVID Omikron sedang mulai melanda. Saudaraku, mari tingkatkan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mengasihi Tuhan. Lebih melayani lagi kita terhadap pekerjaan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tahu konsekuensinya. Sangat berbahaya. Hari-hari ini semakin jahat adanya. Bukan hanya sakit penyakit virus, tetapi kejahatan pun luar biasa. Ya, sebabnya mari kita di hari-hari ini tetap memberikan respon yang positif terhadap semua aktivitas yang bersifat rohani. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita lihat pernyataan Tuhan terhadap Yeremia. Yang ketiga adalah, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudaraku, sebelum, semua dipakai kata sebelum. Di masa kekekalan sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah punya rencana buat Yeremia. Begitu juga dengan kita. Sadarkah kita? Sebelum alam semesta diciptakan, di masa kekekalan Tuhan sudah punya rencana buat kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, apapun profesi, pekerjaan kita, Tuhan sudah punya rencana. Pernyataan Tuhan kepada Yeremia yang ketiga adalah, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah, bukan belum, bukan akan, tapi telah menguduskan engkau. Saudaraku, mari kita baca. Ya, mari kita baca Efesus 1 ayat yang keempat. Mari kita baca Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1:4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, ya, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, kemudian dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum langit dan bumi diciptakan, segala sesuatu diciptakan, Tuhan sudah menguduskan kita. Ya, menguduskan artinya memisahkan kita dari orang-orang berdosa. Ya. Ingat, eklesia artinya dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk kepada terang Allah yang ajaib. Sebelum dunia diciptakan, kita telah dipisahkan oleh Allah, ditakdirkan, ditentukan, dipilih untuk menjadi apa? Supaya menjadi kudus dan tak bercacat celah. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang berkata,
Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudaraku yang kekasih, kita tidak dapat membalas kasih-Nya Tuhan. Coba saudara kita pakai logika kita. Hidup kita mungkin oleh kemurahan Tuhan bisa mencapai 100 tahun. Tapi apakah itu sebanding dengan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita? Mari di hari-hari kita hidup mau sesuai kehendak Tuhan. Tuhan telah memisahkan kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia mau supaya kita kudus, tak bercela. Artinya kita mau hidup seturut kehendak Tuhan, bukan sesuka hati kita. Sebab kita adalah miliknya. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri renungan kita ini, mari kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, kebenaran firman Allah berkata, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibu kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudaraku, sebagaimana Yeremia sudah diketahui oleh Tuhan, begitu juga dengan kita. Sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah tahu siapa kita, dan Tuhan punya rencana buat kita. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kekuatan yang baru Tuhan sudah kerjakan melalui renungan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yakin hari ini apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi. Shalom.